Puji nama Tuhan. Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah senantiasa boleh dinyatakan bagi kita. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah anugerahkan nafas yang baru, hari yang baru bagi kita untuk kita boleh bersyukur di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita bersyukur di hadapannya. Kasih yang terindah telah kuterima. Apapun kondisi saat ini, Tuhan baik adanya bagi kita. Semua yang Tuhan berbuat baik bagi kita. Kasih
Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh ada di antara kami Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah terukur bagi kami, kasih-Mu yang senantiasa untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan biarlah boleh menjadi doa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami serahkan sepenuhnya untuk ibadah kami pada pagi ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua sehat. Amin. Luar biasa. Kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kondisinya saat ini, bumi yang bergoncang, mungkin saat ini banyak pandemi, kanan kiri kita banyak mungkin ada keluhan senantiasa, tapi kita tidak pernah takut karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Kita mau bersyukur apapun kondisi kita tetap bersyukur untuk kebaikannya. Senantiasa apapun yang keadaan yang kita alami, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah
merasa khawatir karena Tuhan menyertai kita. Meskipun 1000 lebah di sisi kita, 10.000 pun lebah di kanan kita, tetapi kita tetap percaya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati serta pikiran kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman ini senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita. Walau 1000 lebah tidak pernah ragu, tetap percaya pada Tuhan. Amen.
Oh ya Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dan syukur ya Tuhan atas segala berkat limpah pertolongan dari Engkau. Kiranya Bapa Engkau siapkan kami hari ini, pagi ini boleh menerima firman. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk belajar lebih mengerti tentang firman. Siapkan hati kami Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita, kasih dari Tuhan menyertai kita semua pagi ini. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sangat baik. Sangat baik. Bagaimana hari-hari ini, akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak kewaspadaan karena suasana yang sungguh mencekam. Ada yang banyak yang sahabat, teman, keluarga. Suasana sungguh luar biasa mencekam. Namun sesungguhnya Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah pertolongan kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 46 akan saya bacakan di sini. Ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Luar biasa. Firman Tuhan katakan di sini menggambarkan keadaan alam yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin melihat puting beliung aja sudah khawatir. Namun di sini bagaimana Bapak Ibu melihat gunung-gunung berguncang, laut berbuih. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa ada juga itu yang namanya goro-goro, ya. Gunjang ganjing, langit kelap-kelap, segoro biur, ukir mulia pahit. Luar biasa sekali. Ada gambaran, karena tidak ada gambaran yang lebih menakutkan selain gambaran di dalam firman Tuhan ini. Namun satu hal kita lihat di sini dalam ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, karena kita melihat saat ini kita ada pandemi yang luar biasa, seluruh dunia yang mengalami. Dan itu boleh disebut bencana. Bencana bisa bermacam-macam, dari penyakit, mungkin dari alam sendiri yang semuanya, semua orang tidak bisa menolaknya. Manusia tidak bisa menolaknya. Wong padha ndungi kaya gabah di teri. Tidak tahu apa yang dilakukan, semuanya menakutkan. Nah, sehingga ada banyak orang berkata, oh ini adalah bencana yang diturunkan oleh Tuhan karena dosa-dosa manusia. Oh ini adalah bencana yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Namun kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sungguh, Tuhan yang hidup, sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan bencana kepada manusia. Bagaimana dengan perjanjian lama? Bapak Ibu pelajari, di dalam perjanjian lama Tuhan hanya memberikan bencana kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang meninggalkannya, orang-orang yang menyangkalnya, orang-orang yang mengingkarinya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21, Tuhan berfirman, saya tidak akan mengutuk
bumi ini lagi. Jadi Tuhan sendiri sudah berkata tidak mengutuk, dan yang dikutuk, yang berencana adalah orang-orang yang jahat. Sehingga terlebih sampai berikutnya katakan pada manusia sebenarnya tidak akan diturunkan bencana lagi. Terlebih sekarang. Jadi bencana ya bencana itu adalah kejadian alam, ada fenomena suasana kehidupan, ya, ada penyakit dan sebagainya. Namun sesungguhnya adalah Tuhan itu perlindungan dan pertolongan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan bencana yang besar pada anak-anaknya. Kenapa? Kita lihat. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ributan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di dalam ayat Tuhan dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa? Umat Tuhan berkata, lihat, ini adalah perkataan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena bencana hanya diturunkan pada orang-orang yang jahat. Itu dulu dalam kejadian apa. Namun pada berikutnya Tuhan sesungguhnya memberikan perlindungan. Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Nah, namun karena kita masih hidup dalam dunia ini dengan segala cuaca, dengan segala persoalan ekonomi dan sebagainya, di mana terlebih dalam pandemi ini ada perubahan sosial, ada perubahan ekonomi, banyak hal yang membuat kita merasa khawatir, merasa ketakutan. Apalagi sekarang kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang sekolah tidak bersekolah, yang bekerja tidak bekerjaan, yang mau lewat jalannya ditutup. Kita takut dengan orang karena takut tertular, tapi juga takut menularkan. Batuk flu sekarang juga sudah takut, luar biasa. Nah, namun apakah kita akan tetap berhenti mengakhiri kehidupan ini? Tidak. Kita akan tetap berjalan dengan Tuhan, menghadapi semua ini bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu perlindungan. Kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Disederhanakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang perjalanannya berjalan beserta Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah dalam hal ini bukan berarti pengertian kita kadang-kadang ziarah itu kan datang ke kuburan. Namun ziarahnya adalah perjalanan rohani untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saat kita dipanggil sampai kita naik di kerajaannya, sampai kita mencapai kehidupan yang kekal. Itulah ziarah perjalanan kita, namun beserta dengan Tuhan. Nah, sehingga disitu dikatakan melewati lembah Baka. Lembah Baka itu ya mungkin kalau penuh bambu namanya lembah bambu, penuh duri lembah duri. Lembah Baka itu kalau di sana di Timur Tengah adalah pohon yang berduri. Namun di situ dirubah menjadi tempat yang
bermata air yang subur. Jadi kita tidak takut lagi, karena sesungguhnya Tuhanlah perlindungan. Kita lihat perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi semua bencana ini, semua suasana yang menakutkan ini. Amsal, kita buka di dalam Amsal 15 ayat 15. Di situ dikatakan, hari orang bersusah buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Artinya dalam perjalanan kita ini Tuhan beserta kita, maka kita boleh menjalaninya dengan sukacita yang dari Tuhan, gembira yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, sehingga hari-hari yang buruk tidak hanya bukan hari yang menyedihkan, namun itulah hari yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menjalaninya seperti layaknya orang berpesta, penuh sukacita, penuh pujian, sehingga tidak ada ketakutan lagi di situ. Nah, kita kembali kepada Mazmur 84. Kita sukacita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 tadi ayat 6, 7. Sekarang kita lihat di ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita lihat bagaimana ziarah kita, bagaimana perjalanan rohani kita bersama Tuhan hingga saat ini. Di situ katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Namun hari-hari ini banyak orang berkata makin lama makin lemah, makin lama makin putus asa, makin lama makin merasakan bagaimana menderitanya menghadapi kehidupan ini. Namun ayat 8 katakan, kalau kita berjalan dengan bersama dengan Tuhan, berjalan makin lama makin kuat. Kalau Bapak Ibu saya bisa bayangkan yang namanya berjalan, apalagi yang dulu waktu udah masih kuat hiking pun makin lama ya makin payah, makin lemah. Itu fisik kita. Namun bagaimana Tuhan itu perlindungan, maka ketika kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi kita letakkan semuanya di dalam hadapan Tuhan, karena sebenarnya Tuhan itulah perlindungan. Nah, jadi saat ini kita mungkin banyak hal, tangga kanan kiri ada yang meninggal, ada yang sakit, ya. Takut keluar sebentar, ibunya anak-anak itu ya juga kalau pulang itu, kalau masuk itu langsung cuci tangan dulu, ganti baju dulu, pasti gitu. Khawatirnya luar biasa. Apalagi kalau pergi ya, yang masih punya anak-anak yang senang bulan itu, kamu di mana? Ada di mana? Seperti iklan di TV. Maskernya sudah dipakai belum? Jadi ada punya kekhawatiran. Itu baru menghadapi pandemi, menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita harus makan, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus berkehidupan sosial. Ada banyak hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang membuat kita khawatir, yang sepuh-sepuh terlebih, karena rentan sekali. Seangkatan saya tiap hari di dalam reuni itu alumni itu hampir paling tidak 1-2 pasti berangkat duluan. Ini dipanggil duluan, luar biasa. Jadi baru
tahun ini mengalami seperti itu. Sehingga kita pun ada ketakutan. Bagaimana kalau saya tiba-tiba juga dipanggil? Bagaimana kalau mereka juga tiba-tiba dipanggil? Apakah sudah siap? Ada banyak kekhawatiran dalam diri kita. Namun satu hal, Tuhanlah perlindungan kita. Walaupun 1000 lebah di kananku, 1000 lebah di kiriku, tak akan goyah. Mungkin berguncang, tak akan goyah. Kita selalu berjalan dengan Tuhan. Makin lama langkah kita semakin dikuatkan. Namun satu hal, dekatlah selalu dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga ada kekuatan di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Melihat hari-hari yang buruk, kita melihat itulah yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita berserah Tuhan, maka kita yakin firman Tuhan ya dan amin. Langkah kita semakin kuat. Sehingga kalau ada banyak orang putus asa hari ini, ada banyak orang kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan, namun kita sebagai anak Tuhan, sungguh kita diberikan kekuatan. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik, Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu pengasih. Kita lihat dalam satu kesimpulan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Bila kita berjalan dengan Tuhan, langkah kita semakin kuat. Sesungguhnya Tuhan perlindungan kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sesungguhnya Tuhan Yesus perlindungan kita. Mari apa Tuhan? Oh ya Bapa yang mengasihi dan yang dalam surga, terima kasih dan puji Tuhan dan yang kuatkan setiap anak-anakmu dalam melangkah napak kehidupan ini yang semakin hari semakin menakutkan dan mengkhawatirkan. Namun kami percaya dan yakin sesungguhnya Tuhanlah perlindungan kami. Dalam langkah-langkah kami berjalan dengan Tuhan, langkah kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, bila semua orang yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini juga mau berkati dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam keluarganya. Semuanya yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua diberkati melalui firman Tuhan pada pagi ini. Luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh memberikan kekuatan baru, pengharapan baru untuk kita senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Tidak pernah meninggalkan apapun kondisi kita, apapun yang terjadi pada kita saat ini. Tuhan senantiasa setia bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan baru, pengharapan baru. Tuhan juga akan melindungi kita, menyertai kita sepanjang hidup kita jika kita terus mengandalkan Dia. Satu hal yang perlu kita ingat senantiasa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan mau dekat. Tuhan mau kita dekat senantiasa padanya, terus mengandalkan Dia dalam segala keadaan kita. Mari berseru kepada Tuhan, berlindung padanya. Aku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan pada pagi yang indah ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta perlindungan kekuatan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini hingga Maranatha, sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.